Banyak banget sih bedara-bedaranya, banyak banget juga hal-hal yang bikin kita pusing. Karena itu kan Burger Banget berangkat dari satu outlet ya, yang kemudian nggak ada yang nyangka sampai jadi 7 tahun 840 outlet sekarang, 8.400 lapangan kerja tercukupi, dan juga kemudian saya juga kaget tadi sempat ada omongan kalau kedepannya kalau progresnya bagus 2028 ya mau IPO gitu, itu kan saya juga nggak tahu ya, nanti itu biar di manajemen. Menurut aku saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, karena buat saya yang paling penting adalah ini bisa jadi satu perjalanan, karena judulnya ada Magnificent 7 Years of Burger Banget ini, journey-nya. Ini bisa jadi journey yang bisa diaplikasikan untuk semua UMKM di Indonesia. Dengan sulitnya kondisi sekarang ini, UMKM juga banyak yang berguguran, terutama juga di online ya, dengan adanya penambahan pajak dan segala macam. Saya berharap UMKM di Indonesia ini bisa maju, karena Burger Bangor ini juga berproses lewat jalur yang sama sampai bisa ada di titik ini. Semoga apa yang sekarang dicapai oleh Burger Bangor bisa menular ke semua UMKM seluruh Indonesia. Tapi pertama kali kepikiran bikin bisnis kayak begini tuh apa sih? Sebenarnya yang kepikiran tuh bisnisnya ada namanya Aldi. Orangnya nggak mau nongol. Jadi memang nama Burger Bangor itu foundernya dari saya. Jadi awalnya. Nah, yang ngebisnisin itu sebenarnya namanya Aldi. Gitu. Sekarang dia lagi melarikan diri kan. Iya, keluar kota gitu. Dia takut di interview. Jadi awal mulanya itu berangkat dari kesederhanaan proses saja, di mana kita lagi Covid waktu itu lagi susah, semua usaha tuh lagi mandek. Terus gue bilang, dia inget tuh kata-kata gue katanya, kalau mau memulai sesuatu atau startup sesuatu dengan kondisi kayak begini, jangan serakah. Bikin aja dulu, untung nggak usah banyak, tapi dia tidak rugi. Karena niat lu yang Tuhan lihat. Lu sebenarnya pengen apa? Pengen cari uang, atau lu pengen ngebangun sesuatu untuk memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kalau itu jalan, lu harus kembalikan juga kepada masyarakat. Bikinlah event-event yang bisa memberikan dampak yang positif kepada mereka juga gitu. Makanya banyak sekali aktiviti yang dibuat oleh Burger Bangor sekarang ini gitu. Ini sih. Tapi kenapa murah banget sih kok harganya? Harganya murah sebenarnya karena kita coba untuk subsidi, di mana bahan baku ingredients-nya nggak perlu semuanya kita paksakan supaya harus wah banget. Jadi kita minimalis, kayak pemakaian tomat cukup, pemakaian selada cukup, kemudian ada keju, kemudian ini kalau tempat lain kan dia banyak banget toppingnya. Yang kadang-kadang mungkin ada orang cocok. Tapi kalau kami melihat bahwa kantong Indonesia itu sebenarnya kantongnya minimalis gitu. Di mana mereka kepengen sesuatu yang harga cocok di kantong tapi juga cocok di lidah. Jadi akhirnya kita membuat sebuah inovasi, melakukan riset, dan kemudian jadilah yang namanya Burger Bangor. Tapi memang sejak awal kepikiran untuk buka bisnisnya burger gitu ya? Enggak, itu terjadi secara organik. Memang kayak semesta alam sudah memerintahkan aja gitu. Awalnya apa? Kepikiran Saya nggak ada ide bisnis, saya tuh sebenarnya lebih ke suka membuat sesuatu yang memberikan dampak aja. Tapi kalau ide bisnis itu saya nggak punya, malah datangnya dari orang lain. Salah satunya kalau Burger Bangor ini dari si Aldi, ada teman-teman lain juga gitu. Oke, tapi selama Kok 7 tahun apakah tadi takut rugi sempat murah kayak gitu? Hmm? Nggak takut rugi? Enggak, dia tuh secara hitungan sudah bagus. Jadi sebenarnya begini, kalau di bisnis F&B itu ada kan hitung-hitungan dengan margin 100%, 50%. Kita tuh turunin supaya apa? Supaya kantong masyarakat kita juga cukup. Karena kita pengen jalan panjang. Kita pengen jalan panjang bersama dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Ya niatnya seperti itu, dan sampai sekarang 7 tahun berjalannya seperti itu. Oke, Oke, tapi 7 tahun itu tahun. komitmen ke konsumen kepada masyarakat tadi. Gitu. diceritain seperti Komitmennya kita tuh selalu kita berusaha, satu, jaga, kedua kita tingkatkan. Bangor Care 24 jam siap melayani untuk setiap komplainan, mau dari mitra maupun dari kita sendiri untuk apapun itu. Bahkan saya sendiri kadang-kadang masih melayani komplainan yang datang ke DM Instagram saya. Saya langsung CC ke Bangor Pusat, ini langsung disikapin dong, dan secepat itu langsung dibereskan. Kenapa saya bisa tahu? Karena dari proses orang itu saya baca, saya jawab, saya lempar ke Bangor Pusat. Tidak lama, sekitar sejam 2 jam, dia udah ngasih report orang itu, bang, udah diurus, udah beres. Kalau 7 tahun, selama 7 tahun ini kan sekarang udah 840 ya? Iya. Outlet. Memang ada target tersendiri setiap tahunnya kan? Supaya outlet itu tetap terus berkembang, atau memang itu berjalan begitu aja? Berjalan begitu aja. Sebenarnya awalnya malah kita nggak ada target, tapi malah kebanyakan antrian.
Jadi sebenarnya kalau kita pengen bikin, maksudnya terima semua, mungkin sekarang udah ribuan. Tapi waktu itu kita bersetuju bahwa kita harus melakukan filtrasi. Karena setiap rekanan atau mitra kita harus melakukan proses filtrasi yang baik. Supaya apa? Kepercayaan daripada brand ini terjaga dengan baik bersama dengan mitra-mitra yang lain. Kalau kita terlalu kayak massal gitu, memang untungnya banyak. Tapi hasilnya nanti berantakan. Banyak mitra yang akhirnya kita tidak bisa QC dan kontrol dan awasi dengan baik ya. Seperti beberapa kebijakan-kebijakan yang terjadi di Indonesia. Yang Tapi, tetap terjaga apa kok? Yang tetap terjaga selama 7 tahun ini? Selama 7 tahun yang tetap terjaga adalah komitmen kita. Apabila ada komplainan, kemudian ada masukan, kemudian dari segi rasa, kualitas, dan juga harga, dan instrumen lain yang selalu kita usahakan harus di situ. Bahkan kemarin saya udah bilang, kalau bisa bikin investigasi, di mana kita datang secara dadakan ke beberapa mitra. Kalau memang dia tidak memenuhi persyaratan atau standar yang kita sudah deal di awal, kita harus memberikan teguran. Dan memang kalau tidak komit, we have to let go. Di belakangan di Indonesia sendiri kan yang namanya brand itu mengena banget ya. Apalagi harus mengalahkan brand yang kuning itu yang huruf M itu. Sebenarnya nggak ada niat mengalahkan kalau Burger Bangor itu. Burger Bangor ingin berjalan bersama-sama. Kalau memang akhirnya semesta menentukan bahwa Burger Bangor harus berhenti, maka Burger Bangor berhenti. Kalau Burger Bangor harus lanjut, maka Burger Bangor lanjut. Karena Burger Bangor itu adalah burger yang lahir secara organik dari keresahan kita sendiri yang kita anggap bahwa keresahan itu bisa kita jawab dan kita bisa berikan kepada masyarakat supaya masyarakat Indonesia bisa mendapatkan dan menikmati apa yang menjadi keresahan kita bersama. Mungkin kok udah nggak mau bener di dunia entertain lagi, ya udah deh masa tua usaha aja. Sebenarnya sih aku bukan masalah punya uang atau punya usaha. Aku tuh seneng melakukan sesuatu sebagai bentuk daripada produktivitas karena satu sehat, kedua aku tetap berkarya. Ketiga, aku bisa memberikan dampak gitu. Entah dampaknya nanti jadi baik atau enggak, nanti aku perbaiki. Jadi intinya apa yang aku lakukan sekarang semuanya itu hanya ingin ikut berkontribusi aja sih sebenarnya. Kok mungkin kan di artis lain kan melihat banyaknya yang langsung membuka running banyak brand atau banyak bisnis. Nah, Koko sendiri hanya di FMB kan ini. Mencoba lagi nggak sih, Kok? Sebenarnya ada beberapa usaha sebenarnya. Salah satunya Sombong Face Wash itu dia tuh tidak ada offline-nya, online-nya kuat banget. Dia nomor 1 di TikTok untuk penjualan skincare men's face wash nomor 1. Dan memang mau diprogreskan untuk beberapa item-item lain. Karena memang juga ada niatan dari semua BOD bahwa itu juga kalau bisa diarahkan ke IPO one day. Tapi aku bilang gini, masalah IPO itu buat aku bukan concern utama. Kenapa? Karena IPO itu kan suatu hal yang memang sudah ada fondasi dan aturannya. Kalau selama produk itu bisa jalan bersama-sama dengan masyarakat dan bisa memberikan dampak yang baik, terutama dari menghemat pengeluaran masyarakat. Harga dari brand yang face wash-nya aja juga saya tekan jauh gitu. Artinya apa? Cukup untuk running the company and masih ada untung. Bisa untung gede bisa, tapi buat apa kita untung besar? Tapi kalau akhirnya kita berhenti di tengah jalan, karena masyarakat akan capek akhirnya gitu. Nyoba cari investor, Kok? Sejauh ini kita masih aman sih. Kalau memang kita udah kesulitan, baru kita cari investor. IPO itu kan salah satu cari investor di masyarakat kita. Tapi kita tidak mau melakukan itu lebih jauh kalau akhirnya apa yang kita lakukan hanya membebani masyarakat. Menginvestasikan menginvestasikan uangnya juga harus kan ngelihat dari kondisi finance dan keuangan sebuah company-nya kan. Kalau memang company-nya tidak sehat keuangannya kan akhirnya kasihan yang taruh uang. Oke, apa ini melihat dari tim sebelah yang sudah lebih dulu ke IPO itu? Menurut aku Rans memang sudah ada di titik itu. Dengan berapa puluh perusahaan yang Rans sudah miliki, dan I congrats Rans karena Rans bisa sampai di titik itu yang menurut aku hampir tidak mungkin ya. Tapi Rans bisa ada di sana, congrats buat Raffi dan juga Nagita dan all the team. Karena menurut aku itu bisa jadi ini juga inspirasi untuk orang lain bahwa ternyata dari kecil bisa jadi gede gitu. Tapi kalau bisnis dari siapa? Sebenarnya bisnis itu Olive ya, istriku. Aku tuh aku tuh sebenarnya agak bodoh, nggak terlalu tahu apa-apa. Cuma pinter-pinter ngomong aja gini gitu loh ya. Nggak ada isinya juga kadang-kadang. Gitu. Berarti dari Ci Olive yang tiap hari diskusi. Ci Olive yang komando. Ini ada rencana go internasional. Ini kan apalagi rencana go internasional memang ada. Cuman kita kan melihat ya titik-titiknya kayak kemarin. Kalau kita bikin di Singapura, Malaysia, and so on, apakah sudah pas waktunya atau belum? Jadi memang itu tetap ada dalam plan. Udah dengan berbagai acara itu ada Bangor Fest, ada seberapa besar sih impactnya buat branding Bangor sendiri? Maksudnya
semakin Impact dikenal, ya. semakin dia. Sebenarnya Bangor itu tanpa bikin event cukup banyak yang ternyata memang brandingnya jalan karena orang suka. Tapi kita pikir-pikir kita nggak boleh stop di comfort zone. Kita harus terus inovasi. Tapi inovasinya bisa memberikan dampak buat masyarakat. Di tengah kondisi yang rame dan panas, kita kan perlu hiburan. Di tengah kondisi yang toksik, kita perlu olahraga. Di tengah kondisi di mana orang-orang selalu berpikir negatif, kita cari yang edukatif. Jadi semua halnya arahnya ke sana. Dalam industri kreatif berarti ya. Sesuai dengan karakter saya aja kayak gitu. peran Cioli sangat